Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah, masih dalam suasana tahun baru Islam. Kita akan kaji tentang hijrah, karena peristiwa hijrah itu dijadikan tolak ukur penetapan tanggal Islam itu. Kenapa sampai peristiwa hijrah yang dipilih menjadi tolak ukur penanggalan kalender Islam? Itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu banyak yang mengusulkan berbagai macam usulan. Ada yang mengusulkan bahwa penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa lahirnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj jadi awal penanggalan Hijriah itu. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan supaya peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu yang dijadikan awal penetapan tahun kalender Islam itu. Dan usulan itu diterima. Maka hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dijadikan awal penetapan kalender Islam. Maka dikenal dengan istilah kalender Hijriah. Karena memang peristiwa hijrah Rasul itulah yang dijadikan tolak ukur penetapan kalender Islam. Nah, tentu ini membawa satu pesan penting bagi kita semua. Karena urusan hijrah itu adalah secara kata dia berarti bergerak, berpindah, berubah. Hajaro, bergerak, berpindah, berubah. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik itu berpindah tempat, bisa juga berubah tempat, atau juga bisa berubah keadaan, situasi, kondisi, namanya hijrah. Ada hijrah secara zahir, ada juga hijrah secara batin.
Maka hijrah ini mengajarkan kepada kita semua supaya melakukan perubahan dalam hidup ini. Kalau secara batin ini perlu diperjuangkan. Kalau secara zahir dia sunatullah, kita hijrah. Secara umur kita berubah, hijrah. Fisik kita berubah. Dulu anak-anak, remaja, dewasa, sekarang sudah tua. Hijrah pola pikir, pola rasa, pola tindakan, pola hidup, itu namanya hijrah juga. Cara pandang yang berubah juga itu namanya hijrah. Jadi luas, makna hijrah itu luas sekali. Baik hijrah secara fisik maupun hijrah secara batin. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah secara fisik. Tetapi secara batin juga tentu melakukan yang namanya perubahan dalam hidup ini. Rasulullah hijrah ke Makkah, ke Madinah dari Makkah bukan karena takut menghadapi kesulitan, bukan takut menghadapi bahaya, tetapi hijrahnya Rasulullah ini dalam rangka untuk menguatkan perjuangan agama Allah, dalam rangka keimanannya kepada Allah. Maka dilakukan yang namanya perjalanan hijrah. Dari situ diajarkan tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang semangat. Jadi kalau kita masuk tahun baru ini menyambutnya begitu juga, menyambutnya dengan semangat, dengan girah, dengan pengorbanan, berjuang di jalan Allah. Bagaimana tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Tidak boleh sama. Kalau sama rugi, lebih buruk celaka, harus lebih baik. Harus lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok kalau kita masih punya umur harus lebih baik daripada hari ini. Ini hijrah juga nih. Tadi kita dari rumah ke tempat ini itu hijrah juga. Hijrah, bergerak, berpindah tempat, berubah. Nah, itu namanya hijrah. Secara arti begitu. Kemudian secara makna, namanya hijrah itu adalah menyadarkan kita semua, menyadarkan manusia bahwa kita dalam hidup harus melakukan perubahan. Harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu haruslah kepada arah yang baik. Jangan sampai berubah juga, tapi berubah kepada keburukan. Berubahnya harus berubah kepada yang baik. Kita harus mampu melakukan satu perubahan. Yang tentunya perubahan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Buat satu perubahan, tetapi perubahan itu adalah perubahan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kita harus mampu merubah diri kita untuk lebih baik. Karena barang siapa yang tidak mau merubah dirinya, datang makhluk lain yang akan merubah diri kita. Nah, ini bahayanya. Kalau kita tidak mau merubah lebih baik, datang makhluk lain, jin, setan, iblis, itu yang akan berusaha merubah diri kita untuk kepada keburukan. Nauzubillah. Jangan sampai kita berubah pada keburukan, tapi berubah pada kebaikan. Orang yang mampu berubah satu keadaan yang buruk menjadi baik namanya hijrah. Tetapi sebaliknya orang yang berubah justru dari baik kepada yang buruk itu namanya mahjura. Sama-sama artinya itu bergerak, berubah, berpindah, tapi beda. Kalau hijrah itu bergerak aktif, kalau mahjura itu bergeraknya pasif. Mahjura itu dengan hijrah dari akar kata yang sama, hajaro. Hijrah akar katanya hajaro, mahjura juga akar katanya hajaro, artinya berpindah, bergerak, berubah. Bedanya kalau hijrah bergerak aktif, berubah aktif, sementara mahjuro itu bergerak, perubahannya pasif. Kalau kada disuruh, kalau kada digerakkan, kada mau bergerak nih, benda mati. Ini pasif. Air ini tidak bisa bergerak kecuali kita gerakkan. Nah, kita pindahkan, baru kau ada berpindah. Ini namanya mahjuro. Dia digerakkan, dia dipindahkan. Tidak bisa bergerak aktif. Kalau hijrah bergerak aktif, dari rumah tadi kita kemari bergerak aktif. Kalau mahjuro pasif, didorong-dorong dulu baru mau bergerak. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang begitu manusia nih. Ada orang tuh yang didorong-dorong dulu baru mau berbuat. Kayak anak-anak tuh kan, cepat sholat, baru mau sholat. Bahkan kadang-kadang ada yang disuruh sholat, tidak mau sholat juga. Sudah disuruh-suruh kan tidak mau. Cepat sholat, tetap dia main, tidak mau disolat. Nah, ada. Apalagi dibiarkan. Itu namanya mahjuro. Orang yang baru berbuat, baru mau bergerak, kalau didorong baru mau buat. Nah, kalau hijrah tidak demikian, dia bergerak aktif, melakukan sesuatu, bergerak, berpindah tempat itu atas kemauan dirinya sendiri, bukan kemauan orang lain. Dorongan dari dalam diri yang membuat dia bergerak, itu namanya hijrah. Kalau mahjuro itu biasanya ada sesuatu dari luar diri yang mendorong dia untuk bergerak, itu namanya mahjuro.
Kalau orang bergerak, berpindah tempat, berubah satu tempat ke tempat yang lain, satu keadaan kepada keadaan yang lainnya, tapi pergerakannya itu, perubahannya itu karena motif dari luar, dorongan dari luar diri, itu namanya mahjuro. Ada namanya drive and motive. Kalau drive itu dari dalam diri, keinginan yang lahir dari dalam diri. Tapi kalau motif itu keinginan yang lahir akibat dorongan dari luar diri. Biasa karena ada dorongan harta, orang baru mau bergerak. Dorongan kekuasaan, orang baru mau bergerak. Dorongan popularitas, dorongan eksistensi, orang baru mau bergerak. Walaupun dia bergerak kelihatannya aktif, dari rumah ke masjid kan aktif bergerak. Tetapi kalau datang ke masjid itu karena dorongan motif tadi, ingin dapat harta, ingin dapat dunia, ingin dapat kehormatan, maka itu walaupun tampak seperti hijrah, sebenarnya itu masih mahjuro. Itu namanya masih mahjuro. Nah, biasanya karena kan para pilkada, datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, kadang-kadang berceramah juga. Tapi ada pesannya, kena jangan lupa. Itu namanya motif. Walaupun dia berbuat baik juga, bantu masjid, bantu musola, ikut berjamaah, bahkan kadang-kadang ada yang dakwah segala macam. Ini kelihatannya baik, tetapi kalau perbuatan itu didorong oleh motif dunia, maka itu bukan hijrah namanya. Itu namanya mahjuro. Walaupun dia bergerak, tapi bergeraknya itu pasif. Dia didorong oleh sesuatu dari luar dirinya untuk dia melakukan satu perbuatan. Namanya mahjuro. Rasulullah paling takut kalau sampai kita umat ini menjadi orang-orang yang mahjuro ini. Menjadi orang-orang yang mengabaikan. Mahjuro itu artinya juga mengabaikan, mengacuhkan masa bodoh. Tidak mau tahu. Itu namanya mahjuro. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya aku khawatir umatku ini pada satu saat nanti, kata Rasulullah dalam Al-Qur'an, hadzal Qur'ana mahjura, terhadap ini Al-Qur'an mereka mahjura. Mereka mengabaikan. Jadi yang ditakutkan Rasul bukan keluarganya tidak punya uang, bukan kita tidak punya kedudukan. Yang paling ditakutkan Rasul kalau sampai umatnya itu mengabaikan Al-Quran. Hadzal Qur'ana mahjura, terhadap ini Al-Quran mereka mengabaikan. Quran dibiarkan dalam rumah berdebu, tidak dibaca. Itu mahjura namanya itu. Dalam rumah ada ayat Quran, tapi tidak pernah dibuka. Paling diambil seminggu sekali, ya kan? Hari Jumat baca Yasin, selesai. Seminggu sekali aja buka Quran, ambil Quran, bersihkan debunya, cium, taruh lagi di atas. Ada juga model begitu kan? Nah ini namanya mahjura, orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang mengacuhkan Al-Quran. Nah ini bahaya, ini kata Rasulullah. Takut Rasulullah umatnya sampai mengabaikan Al-Quran. Kenapa Rasul takut umatnya mengabaikan Al-Quran? Karena resiko orang yang mengabaikan Al-Quran, nanti datang syaitan yang merubah dirinya. Kalau orang mengabaikan Quran, nanti datang syaitan yang mengubah diri kita itu. Datang syaitan yang memberikan petunjuk. Harusnya kan yang datang petunjuk kan Allah kan. Datang petunjuk Allah. Tapi yang datang petunjuk syaitan. Kalau petunjuk Allah membimbing kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau petunjuk setan itu menyesatkan manusia. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah katakan, kami biarkan setan menyesatkan dirinya. Bayangkan itu. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, maka kami jadikan setan sebagai teman qaribnya. Syaitan itu yang menyesatkan dirinya, dan syaitan itulah yang menjadi teman qaribnya. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat ke-36. Ini bahayanya orang yang mahjuro ini, datang syaitan menyesatkan dirinya. Quran ditinggalkannya jauh-jauh, tidak dibacanya, tidak dipahaminya, tidak diamalkan. Ini namanya mahjuro. Disesatkan syaitan orang yang jauh dari Al-Quran. Itu yang menyampaikan Allah. Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, kami biarkan syaitan. Kadang-kadang syaitannya kata-katanya indah. Ada usah belajar Quran tuh.
Tidak perlu kita mengaji Quran tuh. Sholat cukup aja sudah aja. Ada gitu orang yang ngomong begitu tuh, ada tuh. Tidak perlulah kita belajar membaca Quran tuh. Kita bukan orang Arab. Kalau bisa mengaji tidak apa-apa juga. Tidak perlu kita belajar baca Quran. Yang penting sholat sudah cukup. Wajiban sholat. Kan dalam sholat baca Quran juga. Nah, ini kan hebat setan nih. Tampaknya kan bagus kan. Yang penting kita sholat aja. Tidak usah mengaji sudah. Sudah baca. Nah, sholat itu baca Quran sudah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Itu bisikan setan. Walaupun berselimut dengan kebaikan. Ada lagi yang bilang jangan berbarangan jika mengaji Quran. Quran itu kitab suci. Kamu orang awam tidak boleh belajar sembarangan. Bisa salah nanti. Bisa gila kayaknya aja. Nah, ada yang berapa begitu. Tidak boleh berbarangan. Quran itu kitab suci. Yang boleh belajar itu orang yang suci juga aja. Kita ini orang awam tidak boleh. Jangan berbarangan, berdosa. Maka ada yang mengatakan berdosa bukan Quran. Ini bisikan-bisikan setan. Quran ini petunjuk buat manusia. Ada yang seperti itu, pernah kita dengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Ini adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kata Allah, kami biarkan setan menyesatkan dirinya. Oleh sebab itu, kita di tahun 1444 Hijriah ini harus semakin semangat, semakin rajin, semakin betul-betul bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Harus semakin buat perubahan itu dengan Al-Quran. Karena kalau tidak ada petunjuk Allah, tidak mungkin kita bisa berubah. Tidak mungkin. Yang bisa merubah diri kita ini siapa? Diri kita sendiri. Allah itu mengubahnya bergantung diri kita. Betul kan? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nasib kita tidak berubah kalau kita tidak mau merubahnya. Kalau kita tidak mau belajar Quran, ya sampai kapanpun tidak bisa baca kita. Orang kita tidak mau belajar. Innallaha yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah diri seseorang itu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Ini sejalan dengan surah Al-Anfal ayat 52. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Dan demikianlah Allah tidak akan mengubah nikmat seseorang, tidak akan mengubah nikmatnya sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Artinya nikmat Allah itu bergantung bagaimana kitanya. Mau dapat nikmat atau tidak? Nah, kalau mau dapat nikmat Allah, dekat dengan petunjuk Allah Al-Quran ini. Rubah diri kita, perbaiki diri kita, hijrah dengan Al-Quran. Jadi kalau orang mau hijrah, hijrah yang benar itu harus dengan Al-Quran. Kalau tidak menggunakan Al-Quran, karena kawa belum dikatakan sebagai orang yang hijrah. Bagaimana hijrah menurut Al-Quran? Nah, yang benar itu bagaimana? Ada orang beranggapan, misalnya kalau perempuan dulu tidak berjilbab, sekarang pakai jilbab, hijrah sudah. Sudah hijrah sekarang. Kenapa? Sudah pakai kerudung. Nah, dulu kada berjanggut, sekarang berjanggut, hijrah sudah. Ukurannya tidak di situ. Belum tentu orang yang dulunya kada berjanggut, sekarang berjanggut, wah hijrah sudah ajar. Nah, kan? Dulu kan kada berjanggut, sekarang sudah mulai berjanggut, nah berjabir panjang, bergamis, sudah hijrah sudah ajar. Apakah itu dikatakan hijrah? Demikian. Itu baru orang yang berubah secara zahir. Dulu kada berjanggut, sekarang berjanggut. Dulu kada bergamis, sekarang bergamis. Itu perubahan zahir. Dulu kada berjilbab, sekarang berjilbab. Itu perubahan zahir. Itu belum dapat dikatakan orang yang hijrah. Hijrah total itu namanya zahir batin. Nah, bagaimana orang yang hijrah zahir batin ini yang total ini? Coba kita lihat nanti dalam Al-Quran. Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, jadi persyaratan hijrah ini pertama harus didasarkan oleh iman. Rasulullah itu pindah dari Mekah ke Madinah karena urusan iman. Karena dorongan iman, bukan dorongan yang lainnya. Kata Rasul, siapa orang yang hijrah karena perempuan, dapat perempuan. Siapa orang yang hijrah ingin dapat harta, dapat harta. Siapa orang yang hijrah ingin dapat kekuasaan, dapat kekuasaan.
Tetapi yang benar itu hijrah bukan karena berharap dunia, hijrah itu karena dorongan iman kita kepada Allah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena iman, mengikuti perintah Allah. Pindah ke Mekah, dari Mekah pindah aja ke Madinah, mengikuti perintah Allah, iman. Jadi orang yang hijrah itu harus atas dasar iman, bukan yang lain-lain. Dorongan iman itulah yang membuat orang mau hijrah ke jalan Allah. Dorongannya harus dorongan iman. Itu syarat yang pertama. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Yang namanya hijrah itu wajahadu, ada jihad di dalamnya. Semangat jihad. Kalau dulu Rasulullah berjihad, berjuang, berperang menghadapi orang-orang musyrik, menghadapi orang-orang munafik, berperang, berjuang di jalan Allah. Nah, kita pun demikian. Kata-kata jihad itu dulu berperang, sekarang kita harus menunjukkan kesungguh-sungguhan. Dari masjid ke rumah itu jihad nilainya nih. Kalian sungguh-sungguh di sini. Sungguh-sungguh kita mengerjakan ibadah, sungguh-sungguh kita belajar Al-Qur'an. Jihad. Orang beriman itu adalah orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang melakukan jihad di dalamnya, kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguhlah hijrah di jalan Allah. Bukan setengah-setengah. Totalitas. Jangan hijrah setengah-setengah. Kalau cuma pasang janggut, pasang baju gamis baru setengah. Harus total. Hijrah dengan keimanan, tambah iman, hijrah dengan kesungguh-sungguhan. Ada semangat kesungguhan kita untuk melakukan satu perubahan. Itu namanya hijrah. Kesungguhan untuk melakukan perubahan namanya hijrah. Tentunya perubahan lebih baik, yang mana perubahan itu diridhoi oleh Allah. Dengan kesungguhan. Nah, coba kita niatkan begitu. Buat rencana, buat planning supaya 1444 Hijriah ini kita semua semakin bersemangat untuk berjuang di jalan Allah. Semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat membaca Al-Qur'an, semakin semangat mengkaji Quran, tadabbur Al-Qur'an, hayati Quran, amalkan Al-Qur'an. Hijrah total. Nah, itu namanya orang yang hijrah demikian. Syarat pertama harus dengan iman. Syarat yang kedua harus dengan kesungguh-sungguhan. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Yang namanya hijrah itu fi sabilillah, jalannya jalan Allah. Pindah itu karena Allah. Kalau pindah dari Banjarmasin, pindah ke Surabaya, ada orang pindah kenapa? Karena ikatan tugas. Nah, ini benar-benar hijrah bilang. Karena pindahnya bukan karena jalan Allah, karena tugas. Atau karena yang lainnya, pindah ikut istri. Pindah tugas ikut suami, pindah juga, tapi bukan itu yang dimaksud Allah hijrah. Hijrah itu syaratnya harus jalan Allah. Maka kalau kita buka Al-Qur'an, kalau kita bertemu dengan kata-kata hijrah, selalu disandingkan dengan kata-kata fi sabilillah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Selalu kita lihat lagi dalam surah Al-Hajj. Atau dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Surah keempat ayat yang 100. Wa may yuhajir fi sabilillah wa yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa orang yang hijrah di jalan Allah. Nah, hijrahnya di jalan Allah. Persyaratan hijrah itu harus dengan iman. Yang kedua, persyaratan hijrah itu harus dengan kesungguh-sungguhan. Yang ketiga, persyaratan hijrah itu harus di jalan Allah. Apabila orang hijrah dengan benar, diberi Allah hadiah. Apa hadiah dari Allah? Yang pertama, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dalam surah Baqarah 218 tadi dijelaskan selanjutnya, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Artinya siapa orang yang hijrah dengan iman, siapa orang yang hijrah dengan kesungguh-sungguhan, hijrah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Masuk surga itu kada kawa tanpa rahmat Allah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, kata Rasul, termasuk aku. Termasuk aku kata Rasul, aku tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa rahmat Allah. Bukan amal kita,
Bayangkan tuh Rasulullah tuh gimana beramalnya, masih mengatakan yang mengantarkan kita ke surga bukan amal kita tapi rahmat Allah. Nah, kayak kita bagaimana? Rahmat Allah. Oleh karena itu rahmat Allah ini yang mau kita dapatkan, yang mau kita cari dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita dalam hidup ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itulah yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Nah, bagaimana cara mendapatkan rahmat ini? Salah satu cara untuk turun rahmat Allah itu dengan kita belajar Quran. Salah satunya, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka telah kami turunkan kitab Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka, yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah, sungguh di dalam Al-Qur'an terdapat rahmat Allah yang besar. Ada dalam rahmat Allah dalam Quran itu. Surah Al-Ankabut, ini surah yang sering orang baca. Al-Ankabut surah 29 ayat ke-51. Bahwa Allah mengatakan rahmat Allah yang besar ada di dalam Al-Quran. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi kalau begitu, kasih sayang Allah kepada kita itu bergantung bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Kalau orang jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang berinteraksi dengan Al-Quran, sedikit rahmat Allah buat dirinya. Tetapi kalau orang yang rajin membaca Quran, tidak pernah satu hari pun dia tidak membaca Quran. Setiap hari dia selalu membaca Al-Quran. Bahkan buat target 1 juz sehari, setiap bulan menghatamkan Quran. Ada orang yang seperti itu. Tapi usahakan minimal kita itu sehari paling tidak selembar ada baca Quran. Usahakan kita paling tidak dalam 1 hari itu selembar ini berapa ayat? Sedikit sekali. Usahakan paling tidak 1 lembar ini ada kita baca Quran. Jangan sampai kita berhari-hari tidak pernah baca Quran sekalipun. Kalau ingin dapat rahmat Allah, dekatkan diri kita dengan petunjuk Allah Al-Quran. Itu kunci utamanya. Hijrah itu, perubahan itu akan kita dapatkan kalau kita memulainya dengan mempelajari Al-Quran. Mulailah melakukan satu perubahan dengan belajar Al-Quran. Karena Al-Quran petunjuk Allah ini yang bisa merubah kita. Petunjuk Allah Al-Quran ini syifa, ini obat Quran. Syifa. Kalau kita baca Quran, yang dulunya malas, hilang malas kita jadi rajin. Yang dulu sombong bisa berubah jadi rendah hati kalau sering ngaji. Yang dulunya orangnya barangkali sibuk dengan urusan dunia sudah mulai berubah. Nah, ini namanya orang yang sudah mulai hijrah. Mulailah hijrah itu dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang berniat mau hijrah ke jalan Allah, sementara Quran tidak dia pelajari, tidak dia pahami, tidak dia hayati untuk diamalkan, maka ini seolah-olah tanpa hijrah padahal masih mahjuro. Ada orang yang kelihatannya seperti hijrah padahal belum hijrah, masih dalam suasana mahjuro. Orang yang bergerak bukan karena Allah tapi bergerak karena motif-motif tertentu. Hijrahlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Langsung di ujung ayatnya, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Kenapa? Karena Allah tahu kita banyak salah. Coba kalau kita mau jujur, 1443 jadi banyak salah kada tuh. Banyak kurangnya kada kita. Maka ujung ayat itu mengatakan Allah Maha Pengampun. Karena memang orang hijrah itu adalah dia merubah sesuatu yang buruk. Kita dulu sadar banyak salah, rubah untuk lebih baik. Dulu kita malas, rubah untuk rajin. Dulu kita bodoh, rubah jadi cerdas. Dulu kita bakhil, rubah jadi dermawan. Dulu kita sombong, rubah jadi rendah hati. Itu namanya orang yang memahami petunjuk Allah. Begitu. Selalu mau ada perubahan yang lebih baik dalam hidupnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu pengampun. Artinya harus banyak-banyak kita menyadari kesalahan dan mau memperbaiki diri. Kajian kita minggu kemarin tentang ampunan dan kasih sayang Allah. Jadi kita manusia harus sadar bahwa kita ini banyak kekurangan. Orang yang menyadari kekurangan, orang yang menyadari kesalahan, itu dia bisa memperbaiki diri. Tetapi kalau ada orang yang sudah merasa benar, tidak menyadari kesalahan, bahkan merasa diri paling bujur, orang lain salah seberataan, orang seperti ini biasanya sulit untuk mendapatkan petunjuk Allah. Karena dia merasa dia sudah dapat petunjuk. Ini kerjaan setan.
Nah, orang beriman tuh harus sikapnya selalu merasa bahwa diri itu masih banyak kekurangan. Tidak pernah merasa diri sudah sempurna. Merasalah diri masih banyak kekurangan. Wallahu, tetapi kekurangan itu akan diperbaiki oleh Allah. Kalau kita mau ghafur, mau terbuka, mau minta ampun, mau menyadari kesalahan, Allah akan perbaiki keadaan diri kita. Wallahu ghafurur rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Bapak-bapak rahimakumullah, itu persyaratan hijrah. Jadi persyaratan hijrah ada 3. Pertama dengan iman, yang kedua dengan jihad kesungguh-sungguhan, yang ketiga harus jalan Allah. Kalau orang hijrah dengan iman, dengan kesungguhan di jalan Allah dia berjuangnya, dia berikan Allah hadiah yang pertama, turun rahmat Allah buat dirinya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Bagaimana caranya untuk dapat rahmat Allah ini? Mulailah mencarinya di dalam Al-Quran. Temukan rahmat Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini terdapat rahmat Allah. Kalau kita sering membuka Al-Quran, sering membaca, kita pelajari, kita pahami, kita hayati, kita amalkan, kita berusaha bahwa setiap tindak tanduk kita, ucapan kita sesuai dengan petunjuk Allah, itu tanda orang tersebut dirahmati oleh Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Itu hadiah yang pertama yang Allah berikan. Hadiah yang kedua, Allah berikan hadiah bagi orang hijrah itu apa? Di dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut wa faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Lihat kata-katanya pakai ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, hijrahnya jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Jadi kalau orang hijrah jalan Allah, bumi itu terasa luas. Buminya luas. Kalau kita hijrah jalan Allah itu terasa luas bumi itu. Rumah itu sempit, kecil rumah kita. Tapi kalau di dalamnya adalah orang-orang yang hijrah di jalan Allah, itu rumah jadi luas saja. Karena kalau sudah orang hijrah jalan Allah, sikapnya mensyukuri, tidak berkeluh kesah. Jadi walaupun rumah itu sempit, kecil, karena orang di dalamnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah, terasa luas dia. Sebaliknya walaupun rumah itu besar, luas, ganal, tapi kalau hati sempit, ini terasa sempit jadinya. Terasa sempit hidup itu. Karena letak luas atau sempit itu dalam hati kita ini. Ada orang-orang rumah besar tapi hati merasa sempit. Apalagi kalau banyak masalah. Sempit benar rasanya hidup ini. Kan ada ketentraman, kan ada kedamaian. Padahal duit banyak. Karena yang membuat kita bisa merasa nyaman, tentram itu bukan dunia, tapi jalan Allah atau tidak yang kita tempuh. Kalau seandainya uang itu yang membuat orang tenang, maka orang kaya semua membeli ketenangan. Tapi kenyataannya kan banyak orang kaya yang mati bunuh diri, banyak. Itu banyak angka menunjukkan orang-orang sukses itu banyak mati bunuh diri. Kalau seandainya kecantikan, ketenaran itu, ketampanan yang membuat orang itu bahagia, tidak mungkin namanya Michael Jackson sampai malam minum obat tidur. Padahal orang terkenal, orang sugih, dunia dia punya, dibuatnya surga dunia, tapi dia mati dalam keadaan seperti itu. Karena tidak dapat ketenangan. Karena ketenangan itu dapat kalau kita selalu ingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi kalau kita mau dapat ketenangan, banyak-banyak ingat Allah. Hijrahlah dengan selalu banyak-banyak mengingat Allah. Hijrah jalan Allah. Siapa yang hijrah jalan Allah, kami jadikan kata Allah buminya luas, muragaman katsir wa sa'ah, dan rezekinya banyak. Janji Allah ini. Orang yang hijrah jalan Allah, buminya luas, rezekinya banyak. Ada aja rezeki dikasih Allah. Tempuhlah jalan Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah, Allah akan menolong dirinya, memberikan kemudahan baginya dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Ya, ini pesan-pesan yang ingin diajarkan lewat peristiwa hijrah ini. Yang pertama kita buat pesan pertama, sadari bahwa kita ini banyak kesalahan,
Orang yang mau hijrah itu syarat pertamanya sadari bahwa diri kita ini banyak kesalahan dan segera memperbaiki diri. Sadari punya kesalahan, segera memperbaiki diri. Jangan sampai sudah salah karena tahu-tahu lagi. Nah, karena orang itu sudah berbuat salah karena tahu-tahu lagi. Bahkan merasa bujur pulang, ini bahayanya. Sudah berbuat salah, merasa bujur. Yang biasanya begini nih kalau dinasehatkan susah nerima. Karena dia merasa dirinya sudah bujur. Allah katakan sikap kita yang pertama dari hijrahnya Rasulullah itu sadari bahwa kita ini masih punya banyak kekurangan. Segera perbaiki, segera bertobat kepada Allah dan perbaiki diri kita. Jangan ditunda-tunda lagi. Sudah 1444 Hijriah, bertambah tua pada umur kita. Jangan nunggu nanti kita kehabisan waktu. Mumpung masih punya waktu, segera perbaiki diri kita. Apa yang masih salah segera perbaiki. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Hijrah seperti itu. Orang hijrah itu menyadari kesalahan dan mau memperbaiki diri. Yang kedua, hijrah itu mengajarkan kepada kita semua untuk melakukan amal kebaikan atas kemauan diri kita sendiri. Lakukan kebaikan atas dorongan diri sendiri. Itu hijrah namanya tuh. Orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan karena dorongan dirinya, kemauan dirinya, atas dasar dorongan iman kepada Allah tadi. Bukan melakukan sesuatu karena motif-motif tertentu tadi. Nah, jangan kita berbuat kebaikan karena ada maunya. Karena ada maunya baru berbuat baik. Karena ada untung baru mau berbuat baik. Kebanyakan manusia begitu. Mau berbuat baik kalau ada untung pribadi. Kalau tidak ada untung, nah kada mau. Ada kasus kalau tuh pilkada kalau bantu karpet, bantu genset, sekali kada terpilih dia ambil dia pulang. Ada itu kan. Nah, itu ada begitu. Karena dia melakukan kebaikan bukan atas dorongan dirinya, bukan atas dorongan iman tapi karena motif tertentu. Ternyata orang kada milih dia, kalahnya datangnya ke masjid itu, dia ambilnya pulang. Ambilnya karpet, ambilnya genset, kada pindah aku juga aja. Ini orang yang berbuat kebaikan karena bukan atas kemauan dirinya sendiri. Lakukan kebaikan atas kemauan diri kita sendiri. Itu yang kedua. Pesan yang ketiga dari peristiwa hijrah Rasulullah ini, berusahalah selalu untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbaiki juga hubungan kita kepada sesama manusia. Perbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Orang itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang baik kalau sekedar hanya hebat hubungan kepada Allahnya. Sholatnya hebat, bangun malamnya hebat, Senin Kamis baca Quran. Tetapi kalau sama orang masih buruk perangainya, ini belum dapat dikatakan orang yang baik. Belum termasuk orang yang benar. Karena dia hanya sebatas memperhatikan hubungannya kepada Allah, tapi mengabaikan hubungan antar sesama manusia. Ke masjid gak rajin ke masjid, tapi sampai di masjid bahwal aja. Belum ya. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Yang mengabaikannya kata Allah, dua hubungan dihinakan oleh Allah. Duribat alaihim zillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditempakan oleh kehinaan, kesengsaraan, kesusahan, kemelaratan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang yang menjaga hubungannya kepada Allah dan menjaga hubungannya antar sesama manusia. Dijaga kedua hubungan tadi. Tidak boleh salah satunya. Karena boleh hanya hubungan kepada Allah saja yang diperhatikan, mengabaikan hubungan antar manusia. Atau sebaliknya, lawan orang baik benar tapi kada pernah sholat, nah, kada bujur juga. Lawan orang baik benar di kampung tuh orangnya terkenal baik, rajin. Apabila minta dana bantu, kalau keteroyong bantu keteroyong, tapi kada pernah ke masjid orangnya. Ada juga model begitu. Nah, kita harus dua-duanya, jaga hubungan baik kita kepada Allah, jaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ini 3 poin penting yang diajarkan oleh hijrah ini. Pertama, sadari kesalahan dan perbaiki diri. Yang kedua, lakukan amal kebaikan. Ini semata-mata karena Allah, dorongan dari diri kita sendiri karena Allah. Yang ketiga, senantiasalah perbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbaiki juga hubungan kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan 1443 Hijriah ini kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk berjuang jihad. Jadikan
Tahun 1444 ini sebagai tahun kita semakin jihad, semakin bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kita berjuanglah di jalan Allah. Selagi masih ada umur, jangan pernah merasa lelah. Walaupun kita lelah, letih, capek semuanya, tapi tetap bersemangat terus untuk berjuang di jalan Allah sampai kematian menjemput kita. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah, dia mati, kata dia mengatakan, "Tsumma yadkhulul maut wa qad faqa ajru Allah", maka telah tercatat pahala di sisi Allah. Dari rumah tuh hendak ke sini ke masjid, musola misalnya, meninggal di tengah jalan, itu dicatat sebagai seorang syuhada karena dia meninggal di jalan Allah. Siapa orang yang menempuh jalan Allah, dia meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, tercatat sudah sebagai seorang syuhada di sisi Allah. Nah, luar biasanya. Oleh sebab itu jangan sampai sia-siakan waktu kita. Perbanyak datang ke masjid, perbanyak silaturahmi, perbanyak baca Quran, perbanyak amal kebaikan, perbanyak sedekah, berbuat teruslah, berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita, jadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.